Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tugas baru. Presiden Prabowo memintanya mengurus Papua. Lalu pertanyaannya, mampukah Gibran mengemban tugas mengurus Papua? Karena tak bisa dipungkiri, pulau paling besar di Indonesia ini memang syarat masalah. Mulai dari pendidikan, pembangunan, hingga keamanan. Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Sudah ada penulis Papua Roadmap, Ibu Adriana Elizabeth, dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika, Mas Agung Baskoro. Selamat pagi Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, Waalaikumsalam. Mbak Adisti, Ibu Adriana. Pagi, Mas. Oke, saya ke Bu Elizabeth dulu. Bu Elizabeth, ini kan kita baru melihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini diberi tugas. Nanti akan diberi tugas, tapi memang belum ada kepresnya begitu ya. Nah, saya ingin tahu dulu Ibu, untuk seorang pejabat publik begitu ya, kriterianya untuk bisa mengurusi dalam tanda kutip percepatan pembangunan di Papua itu harus seperti apa dulu, atau orang yang seperti apa sih Bu sebenarnya? Saya senang nih pertanyaannya Mbak Adisti. Yang pertama harus bersedia ya, Pak Harus Wapres. bersedia dulu itu. Ya, Pak Wapres memang bersedia atau mau ditugaskan di Papua. Nah, yang kedua itu harus juga paham tentang masalah utamanya apa di Papua itu. Nanti kalau boleh saya berikan beberapa penjelasan tentang masalah itu sesuai dengan buku roadmap yang pernah saya dan teman-teman di LIPI dulu tulis. Nah, yang ketiga juga harus tahu tentang problem solvingnya gitu ya. Karena masalahnya sudah sangat banyak, sudah lama juga. Nah, kalau tidak tahu problem solving yang tepat ya percuma juga gitu ya. Artinya menugaskan siapapun kalau tidak punya kapasitas itu ya kita nanti akan lihat bahwa masalahnya akan muncul lagi yang lain dan sebagainya gitu. Sebenarnya itu kriteria umumnya ya. Nanti yang secara spesifik bisa saya sampaikan ya. Oke, jadi harus bersedia dulu, kemudian harus paham. Dan juga harus tahu problem solvingnya akan seperti apa. Dan menurut Anda soal penugasan seorang Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini sudah tepatkah? Kalau mengikut dari masa yang lalu, di masanya Pak Ma'ruf Amin ya, Pak Kiai itu kan juga beliau ditugaskan oleh Presiden Jokowi waktu itu ya, untuk melakukan percepatan pembangunan. Nah, kelihatannya ini juga semacam estafet gitu. Tapi tentunya problemnya juga kan berkembang terus ya. Jadi ganti pemain, masalahnya juga berjalan dan berkembang, bahkan dinamikanya sangat tinggi di Papua gitu ya. Dan ini terus terang bukan hanya isu lokal, bukan isu nasional, ini juga isu internasional yang selalu mendapat sorotan dari berbagai pihak gitu. Jadi ya sebagai Wapres tentunya harusnya idealnya beliau punya kapasitas untuk meneruskan pekerjaan yang lalu yang belum selesai dan juga mengantisipasi situasi yang bisa saja muncul dan sangat tidak bisa diduga gitu ya. Karena ya itu tadi dinamikanya sangat tinggi, konfliknya juga belum selesai gitu ya. Sementara proses pembangunan kan harus jalan terus di Papua. Oke, tadi kan Bu Adriana mengatakan harus sosok atau figur yang punya problem solving begitu ya. Nah, kalau kita melihat permasalahan di Papua ini kan kompleks sekali ya Bu Adriana ya. Nah, bisa dijelaskan secara general begitu ya, dari mulai pendidikan, kemudian bahkan keamanan yang sampai saat ini juga kita masih melihat ada gejolak di beberapa daerah begitu ya di Papua. Nah, seperti apa untuk percepatan pembangunan ini di Papua, khususnya nanti ketika memang sudah benar-benar seorang Gibran Rakabuming ini didapuk untuk bisa memimpin percepatan pembangunan Papua? Kalau dari pembangunan saja ya, sebenarnya kan Otsus itu sudah menjabarkan banyak hal ya. Nah, harusnya itu bisa diimplementasi secara optimal. Tentunya fokus kepada sektor prioritas, yang saya maksudkan di sini adalah pendidikan dan kesehatan. Selama IPM Papua, yang sekarang sudah ada 6 provinsi ya, selama IPM Papua masih rendah, itu berarti kerjanya tidak cepat itu, tidak maksimal lah kira-kira begitu. Nah, itu harus diperhatikan betul gitu, pendidikan kesehatan. Nah, ketika orang Papua menjadi cerdas, orang Papua menjadi sehat, keamanannya harus juga diperhatikan. Jangan sampai orang-orang Papua yang sudah tumbuh baik, cerdas dan sebagainya, kemudian hidup dalam suasana yang tidak nyaman atau tidak aman. Itu juga satu pekerjaan yang sia-sia gitu ya. Nah, intinya adalah problem solving ini, bagaimana situasi ini diperhatikan bukan secara reaktif, tapi secara responsif. Responsif itu artinya secara komprehensif, duduk persoalannya apa problem-problem yang belum selesai di masa lalu dan berdampak pada situasi hari ini, itu apa dan bagaimana ke depannya gitu. Nah, kalau yang dilakukan hanya
ya maksudnya hanya formalistik, birokratik gitu ya, karena tidak tahu dasar utama persoalan, menurut saya juga nggak akan selesai gitu ya. Misalnya, maaf ya tadi Pak Wapres bisa bilang, ya saya sudah suruh kirim laptop dan sebagainya. Bukan itu persoalan di Papua gitu, bukan fisik gitu ya. Ada satu jadi persoalan perspektif, persoalan ideologi dan sebagainya. Nah itu juga harus ditangani gitu. Menurut Anda, perlukah kemudian sebelum ini benar-benar akan terjadi, Kepres belum ditandatangani oleh seorang Presiden Prabowo Subianto, perlukah kemudian untuk perencanaan percepatan pembangunan Papua ini perlu ada audiensi khusus untuk mendengar apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dan problem solvingnya akan seperti apa? Jangan kemudian sebagai as a leader itu reaktif tapi harus responsif begitu, problem solving. Ya, jadi Pak Wapres harus di briefing sih menurut saya, di briefing betul ini situasinya seperti apa. Karena tadi kalau Mbak Adisti mengenalkan saya sebagai penulis roadmap ya, sebenarnya kami sudah melakukan updating. Jadi setiap klaster persoalan gitu kita update dan luar biasa memang perkembangan-perkembangan yang harus diantisipasi gitu. Nah, artinya beliau harus diberikan briefing yang lengkap ya tentang situasinya itu seperti apa, akar masalahnya apa dan sebagainya. Kemudian beliau diberi waktu memang untuk mendengarkan langsung dari orang-orang Papua sendiri. Betul. Gitu ya. Ini persoalannya sebenarnya apa. Nah, tapi ini karena waktunya sudah terlalu panjang persoalannya, jadi selain mendengar, juga tadi berpikir ini solusinya harus seperti apa gitu. Itu. Nah, kemudian yang juga menjadi penting catatan di sini adalah Papua itu sangat heterogen ya. Makanya kalau kita lihat dari pembagian 7 wilayah adat itu kan sangat berbeda gitu. Jadi kita selalu beranggapan Papua itu satu, homogen. Sebenarnya tidak gitu. Mereka sangat heterogen. Nah, itu butuh waktu untuk Pak Wapres untuk mendengar langsung dari masing-masing katakan wilayah adat masing-masing untuk mendengarkan langsung apa sih problematika mereka, bisa juga sama, bisa juga berbeda gitu. Nah, itu kan butuh kemampuan yang sangat tinggi ya menurut saya. Dan juga mungkin tim yang bisa mendukung Pak Wapres ini harus benar-benar solid. Dan mereka harus yang memang paham. Dan selain problem solving, saya juga melihat di sini butuh critical thinking. Maksudnya apa? Tidak bisa lihat isu Papua itu black and white. Tidak bisa lihat Papua itu separatis dan tidak separatis. Bukan itu gitu. Karena itu banyak sekali hal yang harus dilihat. Jadi di briefing yang baik ya, yang lengkap gitu. Kemudian beliau diberi waktu untuk mendengar dari masing-masing wilayah adat saja gitu ya. Nah, kemudian sambil mencari problem solvingnya. Pasti akan ada isu-isu yang memang harus ditreatment berbeda gitu. Tidak bisa sama di seluruh Papua. Ada treatment khusus berarti ya untuk kemudian bisa melaksanakan bisa dikatakan percepatan pembangunan di Papua ini, problem solvingnya, solusinya harus seperti apa, menanganinya seperti apa, karena harus ada treatment khusus. Nah, saya ke Mas Agung dulu ya, Bu Adriana. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, dari sisi politis begitu ya, dari sisi politik kita melihat ini adalah tugas yang bisa dikatakan baru di era Presiden Prabowo Subianto menugaskan Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang kita tahu juga Pak Jokowi juga sempat menugaskan wakil presiden sebelumnya Ma'ruf Amin untuk perbankan syariah, perekonomian syariah kalau tidak salah begitu ya Mas Agung. Nah, Anda melihatnya pola-pola semacam ini seperti apa? Karena kan juga banyak respon juga soal penugasan Gibran ini untuk mengurus dalam tanda kutip Papua. Ya, pertama secara institusional ini untuk menegaskan bahwa wakil presiden itu bukan sekedar pelengkap atau ban serep, Mbak Adisti. Sehingga ada penugasan khusus kepada Mas Gibran, arah kerja maupun tupoksi Mas Gibran ini semakin jelas. Ya, tidak lagi dalam tanda petik yang mengambang dan diambangkan, sehingga beliau punya istilahnya legacy yang kokoh ketika nanti tak lagi menjadi wapres sebagaimana wapres-wapres sebelum beliau. Ya, kita tahu Pak Ma'ruf Amin dikenal ataupun banyak berkontribusi di industri halal misalkan. Pak Yusuf Kalla dalam soal-soal perdamaian. Nah, Mas Gibran ini nanti mau dikenal apa misalkan Papua atau daerah Indonesia Timur atau apa sebagai istilahnya legacy beliau ketika hari ini menjadi wakil presiden. Yang kedua kan ini juga bisa secara personal menjawab ya tantangan publik yang meragukan kapasitas dan kualitas Mas Gibran sebagai wakil presiden. Dengan tugas beliau ke Papua, sedikit banyak ya sentimen-sentimen tersebut bisa terjawab asal Mas Gibrannya memang bekerja dengan maksimal, asal habis-habisan. Karena apa? Karena ini juga bisa sedikit banyak ya merehabilitasi dalam tanda petik nama beliau, nama keluarga Solo yang hari ini memang secara politis terus mendapat serangan bertubi-tubi, Mbak Adisti. Dan yang paling penting sebenarnya
kalau beliau bisa membalik ya stigma-stigma minor soal beliau dan keluarga Solo, ini juga bisa menjaga posisi tawar beliau untuk 2029. Karena kita tahu secara historik belum ada sejarahnya Wapres terpilih untuk kedua kalinya mendampingi presiden sampai sepanjang sejarah. Mas Gibran bisa membuat sejarah baru ketika dia bisa memastikan posisi tawar dia di 2029 bisa berjalan kokoh, maksimal, dan optimal. Mungkin begitu Mbak Adizi sebagai pengantar. Oke, jadi ini bisa menjadi momentum untuk sebagai pembuktian seorang wakil presiden Gibran Rakabuming begitu ya untuk bisa ada daya tawar di 2029 begitu, posisi tawar di 2029. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah tadi Papua ini kan ada treatment khusus begitu ya, ada permasalahan yang begitu kompleks berbeda dengan pulau-pulau lainnya begitu. Nah, ini bagaimana soal ini dari segi politis begitu ya, Mas Agung? Pak Jokowi ini kan ketika beliau maju sebagai calon presiden maupun presiden punya elektabilitas yang sangat tinggi, Mbak Adisti. Papua. Kepuasan publik orang Papua terhadap Pak Jokowi juga luar biasa. Betul. Ini bisa menjadi basis bagi Mas Gibran untuk bekerja. Dan tanda petik bisa juga Pak Jokowi turun gunung nih membantu. Sehingga ada akselerasi penyelesaian masalah untuk konteks Papua. Karena apa? Karena Pak Jokowi banyak membangun Papua dan itu besar-besaran. Ya belum ada presiden sepanjang Republik kita berdiri membangun Papua semasif Pak Jokowi. Meski bisa melanjutkan legasi Pak Jokowi di Papua untuk mengakselerasi beragam problem yang tadi disampaikan Bu Adriana ya, pendidikan, kesehatan, keamanan secara paralel dilakukan penyelesaiannya sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi mendekati Papua dengan cara-cara konvensional. Betul. Ya dengan Mas Gibran Pak Jokowi dalam tanda petik keroyokan di Papua, saya bisa melihat ada peluang dan harapan problem di Papua selesai. Tapi kalau hanya mengandalkan Mas Gibran semata, dia kan mulai dari awal, Mbak Adisti. Ini akan lama prosesnya. Tapi kalau ada Pak Jokowi di sana, istilahnya bahu-membahu, mengeroyok masalah yang ada di Papua. Jadi Mas Agung, jadi menurut Anda Pak Jokowi juga harus turun gunung lagi untuk kemudian bisa membantu sang anak Gibran Rakabuming begitu ya, wakil presiden untuk bisa menyelesaikan percepatan pembangunan di Papua. Menurut Anda seperti itu untuk bisa menjadi karpet mulus begitu dari seorang Gibran Rakabuming? Iya, karena mubazir kalau basis legacy Pak Jokowi di Papua, basis elektoral di sana enggak digarap lagi sama Mas Gibran untuk menuntaskan banyak problem di sana, menurut saya mubazir sekali. Ngapain kita ngulang dari awal ketika kita sudah punya dalam tanda petik kredit kerja di Papua lewat Pak Jokowi, dan Mas Gibran tahu betul pasti itu bagaimana dimulai dan akan dilakukan, dan saya kira nggak ada soal. Karena memang kan kita berharap semua ex-presiden yang pernah memimpin Indonesia itu juga turut membantu sebagaimana harapan Presiden Prabowo. Mungkin dalam konteks Pak Jokowi khusus Papua dan Indonesia Timur. Ibu Mega mungkin khusus soal ideologisasi, pembinaan, dan seterusnya Pancasila. Seperti ya Pak SBY misalkan fokus soal perdamaian dunia, soal bagaimana iklim lingkungan dan seterusnya. Saya kira ini proporsi ex presiden kontributif yang bisa membuat nama bangsa kita harum kalau semuanya bekerja membantu Pak Prabowo, seperti itu Mbak Adisti. Oke, Bu Adriana, Anda setuju dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Agung? Mas Gibran hendaknya atau idealnya ini dalam tanda kutip dibantu oleh sang ayah yang kita tahu presiden ke-7 yang punya basis suara, punya legacy yang cukup banyak sekali di Papua karena membangun Papua untuk bisa lebih cepat, lebih dekat dengan masyarakat Papua. Benarkah demikian atau Anda setuju dengan pernyataan dari Mas Agung ini? Ini bukan soal setuju tidak setuju ya kalau menurut saya ya. Jadi intinya tim yang membantu Pak Wapres ini harus solid ya, solid. Kemudian tadi sama sebetulnya dia bersedia, kemudian dia juga paham dan dia tahu problem solvingnya gitu. Oke. Nah kalau yang menjadi concern saya sebenarnya begini, ini kita bicara di Jakarta ya, walaupun ini bisa dilihat di Papua juga gitu. Tapi kita belum tahu sebenarnya perspektif Papua tentang penyelesaian itu seperti apa. Jadi jangan seolah-olah kita yang tahu gitu menyelesaikan mereka. Mereka juga harus didengar bagaimana menurut mereka sebaiknya pemerintah membantu gitu, karena itu ada satu kesalahan pendekatan selama ini. Seolah-olah Jakarta atau pusat itu tahu semua tentang Papua. Tadi yang saya bilang, Papua itu tidak satu gitu. Nah, kenapa tidak dibalik? Kita bertanya ke mereka.
ya apa namanya sebenarnya pemerintah mau memperbaiki situasi di Papua dan sebagainya ya, memulihkan semua kondisi di sana. Tapi caranya seperti apa ya gitu. Jadi bukan kita menentukan dulu orang-orangnya, tapi kita dengar dari mereka sebenarnya apa. Nah, ketika kita tahu apa sebenarnya problem yang mereka rasakan setiap waktu gitu, baru kita berpikir oke, ini harus kita selesaikan seperti apa. Dan menyelesaikannya juga harus disesuaikan dengan apa situasi mereka gitu. Ini yang selalu saya sebutkan atau saya dan teman-teman di LIPI dulu mengatakan harus dengan cara-cara dialogis gitu. Nah, yang model formalistik, birokrasi ditetapkan dari pusat itu nggak akan selesai juga gitu. Nah, dulu ketika ada tahun 80-an ya, itu kerjasama misalnya Bappenas dengan LIPI ya, waktu itu membantu masyarakat di Wamena. Mereka datang, mereka bertanya, masyarakat perlu apa? Bukannya datang kita membawa sesuatu yang kemudian mereka tidak butuhkan gitu. Nah itu kadang-kadang satu pendekatan yang menurut saya juga, ya ini problem solving lagi ya, kemampuan kita untuk bertanya ke mereka dan kita mengolah yang mereka maksudkan sebenarnya apa gitu. Jadi itu yang menurut saya agak miss selama ini, agak hilang ya pendekatan itu. Kita menentukan orangnya semua dari Jakarta seolah-olah oke, sampai di sana mereka tolak gitu. Bisa-bisa begitu nanti kalau memang kita tidak cukup punya waktu berdialog dengan mereka atau berkomunikasi dengan mereka, bertanya sebenarnya masyarakat maunya apa gitu. Jadi siapapun orangnya di dalam timnya Pak Wapres, saya tidak peduli gitu ya. Intinya kriteria itu yang harus muncul justru. Kalau siapa dan sebagainya itu urusannya Mas Agung deh. Kalau saya lebih karena saya melihat situasi di Papua ini udah very kompleks gitu ya, dan itu tadi yang saya bilang setiap waktu dia juga berkembang gitu, masalah berkembang, dinamikanya sangat tinggi. Nah ketika ada satu peristiwa yang kemudian kita akhirnya sikapnya itu tadi reaktif karena kita tidak pernah berpikir komprehensif untuk isu-isu di sana gitu. Oke, penting sekali as a leader itu untuk bisa mendengar apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan. Betul. Masyarakat Papua di sana seperti apa sebenarnya begitu ya. Ini yang kemudian harus benar-benar didengar oleh figur atau sosok yang akan memimpin percepatan pembangunan Papua. Namun kemudian pertanyaan selanjutnya adalah banyak sekali keraguan publik terkait dengan sosok Gibran yang kemudian ditunjuk untuk memimpin percepatan pembangunan Papua. Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana menguji kemampuan Gibran untuk mengatasi masalah Papua begitu dalam percepatan pembangunan Papua. Saya masih bersama dengan Bu Adriana, kemudian ada Mas Agung Baskoro. Nanti juga akan bergabung kemudian melalui sambungan daring ada Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw yang merupakan tokoh Papua yang juga penjabat Gubernur Papua Barat periode 2022 hingga 2023. Tapi sebelum sampai ke situ saya ke Bu Adriana lagi. Bu Adriana, ini kan ya banyak juga keraguan di publik begitu ya terkait dengan sosok Gibran Rakabuming Raka untuk bisa memimpin dalam tanda kutip as a leader untuk percepatan pembangunan Papua begitu ya. Kalau kita lihat sosok di belakangnya Joko Widodo yang punya legacy yang cukup banyak, bulak-balik sering dulu pada saat itu ke Papua begitu ya, banyak sekali yang ia bangun di sana. Apakah akan lebih mudah ketika pendekatan itu juga diikutsertakan seorang Joko Widodo bersama dengan sang anak yang saat ini menjabat sebagai Wapres saat ini? Kita bisa buktikan nanti lah kalau misalnya pun itu dilakukan gitu ya. Tapi begini, memang keberhasilan Papua dalam konteks pembangunan infrastruktur itu sangat masif ya di masa Pak Jokowi. Itu banyak pembangunan fisik yang bisa kita lihat secara kasat mata lah. Itu tidak bisa dipungkiri, dan itu juga membantu misalnya pergerakan ekonomi misalnya karena jalan lebih lancar, kemudian banyak bandara dibangun, ada pelabuhan dan sebagainya. Itu memang membantu sebagian pergerakan ekonomi di Papua. Tapi juga pada saat yang sama ketika di masa Pak Jokowi ya, maksud saya itu situasi konfliknya juga tidak bisa diatasi tuh. Bahkan siklus kekerasannya meluas gitu ya, meluas dan intensitasnya semakin tinggi. Nah artinya mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa pembangunan fisik, infrastruktur dan konektivitas lah itu tidak cukup ya untuk Papua, karena memang masih ada daerah-daerah yang secara serius harus ditangani penyelesaian konfliknya gitu. Nah konflik sendiri menurut saya tidak akan habis sama sekali, tapi minimal atau bukan minimal, yang harus dilakukan adalah mengurangi
sifat-sifat atau nuansa-nuansa kekerasannya. Kekerasan ya artinya kontak tembak itu bagaimana itu diselesaikan gitu. Sementara kalau kita lihat secara lebih mendalam, konflik itu juga terjadi karena ada jual beli senjata api secara ilegal misalnya. Itu kan problem tuh di Papua. Jadi kalau kita bicara ada infrastruktur bagus dan sebagainya, kemudian daerah konfliknya tidak teratasi dan juga itu berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat. Banyak pengungsi sekarang di Papua, ya. Walaupun kalau kita bicara jumlah pengungsi, kita jangan bandingkan jika dengan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta ya. Karena untuk Papua, misalkan satu kabupaten itu mungkin tidak sampai 100.000. Kalau misalnya satu kampung mengungsi 100.000, berarti kan di kampung itu kosong. Artinya numbers itu bukan persoalan di Papua lebih sedikit dari di tempat lain, tapi itu memang benar-benar mengubah hidup mereka secara total. Konflik itu membuat mereka harus keluar dari kampungnya, akses pendidikan kesehatan tidak ada. Nah, problematika ini yang sama sekali belum tersentuh di masa Pak Jokowi, dan saya berharap di masa Pak Prabowo di bawah Pak Wapres mungkin ini bisa diselesaikan gitu. Karena kalau misalnya masalah pengungsi tidak diselesaikan, itu akan jadi sorotan di mana-mana itu. Iya. Nah, itu jadi kalau pendidikan kesehatan saja sulit kita percepat gitu ya, bagaimana dengan situasi di daerah konflik yang justru akses itu sama sekali tidak mereka dapatkan gitu. Nah, ini menurut saya ini tantangan yang sangat berat ya menurut saya untuk menyelesaikannya. Penting sekali untuk bisa memahami begitu ya, kalau tidak hanya soal infrastruktur ternyata Mas Agung yang kemudian begitu masif dibangun sekali lagi di Papua di era Presiden Joko Widodo 2 periode yang lalu, tapi kemudian ada tugas berat tampaknya yang harus diemban atau diselesaikan seorang Gibran Rakabuming begitu, adalah soal untuk penyelesaian konflik yang kemudian berdampak terhadap akses pendidikan, akses kesehatan anak-anak di sana, masyarakat di sana. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua dari sisi politisnya, dari sisi politiknya, kalkulasi politiknya seperti apa untuk Gibran Rakabuming Raka untuk bisa mampu dalam tanda kutip menyelesaikan konflik di sana sampai ke akar-akarnya, problem solvingnya. Mas Agung. Sorry, saya kira memang ketika ada Pak Jokowi di sana, sedikit banyak Mas Gibran itu datang ke Papua tidak dari nol, Mbak Adisti ya. Jadi ada legacy yang beliau sudah lakukan, dan itu bisa membuat ketika beliau mendengar ataupun menindaklanjuti aspirasi yang ada di masyarakat Papua, itu menjadi lebih konkret dan jelas, dan Mas Gibran mendapat kepercayaan dari masyarakat Papua yang diajak ataupun dilibatkan untuk berdialog itu. Karena pengalaman saya ya kuliah kerja nyata 3 bulan di sana mengajar waktu mahasiswa, kemudian berapa kali kegiatan survei di Provinsi Papua dan Papua Barat. Teman-teman di sana selalu ingin ketika kita datang ingin bertanya apa yang ingin kita lakukan, konkretnya seperti apa. Jadi mereka butuh hal-hal fisik dulu sebagai bentuk keseriusan kita. Baru setelah itu kita bisa bicara lebih maksimal, lebih lanjut semacam itu. Jadi itu lebih memudahkan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba datang dengar dalam tanda petik belum ada atau bukan siapa-siapa, juga susah juga menurut saya. Tapi minimal ada pintu masuknya, dan progres yang dilakukan pemerintah sebelum di masa Pak Jokowi, saya kira kenapa itu penting? Karena itu menjadi milestone untuk memudahkan kita memahami dan mendengar teman-teman di Papua. Ya, pemekaran yang dilakukan itu kan salah satunya untuk mendekatkan pembangunan dengan masyarakat di Papua langsung. Tidak lagi hanya terbatas oleh elit-elit tertentu. Dan saya lihat ini memang bukan pekerjaan mudah dan bisa cepat dilakukan. Tapi minimal ada progresnya. Dan saya melihat ada progres ke arah sana ketika saya KKN 2009. Dengan sekarang 2024 itu jauh sekali perkembangannya, Mbak Disti. Ya, saya bisa mengakses Papua dengan sangat mudah ketimbang dulu. Misalkan saya kakaknya di Sorong Selatan, saya harus melalui daerah itu dari Sorong sekitar 6 jam jalan darat, tapi sekarang sudah setengahnya, 3 jam, bahkan bisa lebih cepat. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat Papua seperti kata Bu Adriana, ini Papua yang mana dulu yang diprioritaskan. Nah, Mas Gibran fokus di sana. Asumsikan ada 6. Kan tidak semua Papua dalam artian punya masalah yang sama kan. Yang paling bermasalah di mana itu dulu yang diselesaikan. Yang sudah bagus misalkan di Papua Barat atau Barat Daya, ya sudah gitu. Kita tinggal lanjutkan yang sudah dibangun, yang sudah dikerjakan. Nah, maksud saya supaya apa? Supaya goalsnya jelas, utuh, dan kita tidak
menyimpulkan Papua semua bermasalah, karena tidak semua Papua bermasalah juga, gitu. Mungkin ada Papua pegunungan, mungkin ada Papua induk atau Papua sebagian Papua induk atau Papua mana lagi yang memang perlu kita fokuskan supaya apa? Ini Mas Gibran punya tolak ukur kerja yang jelas dan ketika nanti dievaluasi juga kita tahu apa kurangnya, bisa backup di mana dan hal-hal apa yang harus disempurnakan supaya apa? Pertanggungjawaban kerja Wapres ini konkret kan, tidak ngambang lagi seperti sebelumnya. Misalkan kemarin ada lapor Mas Wapres seperti itu. Kita kan nggak tahu nih follow up-nya seperti apa, ya konkretnya laporan-laporan itu direspon bagaimana seperti itu. Tapi dengan jelas ini fokus di Papua A, Papua B misalkan. Jadi kita publik juga enak, oh Mas Gibran progresnya sekian dan kita objektif. Oke. Tidak serta-merta selalu menyalahkan Mas Gibran dan tidak serta-merta juga membenarkan Mas Gibran. Kita objektif saja. Kalau ada progres kita apresiasi, kalau kurang progres kita kritik seperti itu. Oke, oke. Jadi ya kita tetap harus mendukung apapun yang dilakukan selama itu baik untuk percepatan pembangunan Papua untuk masyarakat Papua pastinya. Saya ke Bu Adriana. Bu Adriana, kalau kita lihat Ibu kan banyak sekali terjun langsung melihat, mendengar, memahami bagaimana masyarakat Papua membutuhkan apa, maunya apa begitu ya. Kalau menurut Ibu Adriana, dari sisi jangka pendeknya dulu lah, sisi jangka pendeknya 5 poin. Menurut Anda, apa yang kemudian harus dilakukan supaya percepatan pembangunan di Papua tidak hanya soal pembangunan secara fisik, tapi secara psikis begitu ya, secara psikologi juga kesehatan, pendidikan ini bisa cepat, bisa langsung terlihat nyata, tidak hanya soal formalitas saja, tapi konkretnya langsung tepat ke sasaran. Ya mungkin menyambung yang Mas Agung tadi sampaikan ya Mbak Adisti. Jadi mesti dibedakan daerah yang ada karena gradasi konfliknya juga beda-beda ya. Betul. Jadi ada konflik bersenjata itu kita harus tahu spot-spotnya di mana. Kemudian juga ada konflik sumber daya alam, jangan lupa ya. Ada persoalan konflik sumber daya alam yang sangat luar biasa juga di Papua. Itu juga beda tuh penyelesaiannya. Kemudian ada potensi konflik sosial. Jadi pertama kita mapping dulu deh. Kita mapping dulu ini daerah mana dan problematikanya terkait dengan konflik itu apa. Itu satu. Nah yang kedua, kalau daerah itu relatif aman, pembangunan bisa jalan ya itu disegerakanlah prioritasnya itu tadi, kesehatan pendidikan itu harus segera. Nah saya memilih misalnya untuk pendidikan itu di sekolah dasarnya dulu yang disediakan secara rata di semua kampung ya, karena kan mereka ada anak-anak itu kan adanya memang di kampung ketika itu. Baru kalau SMP nanti mereka ke distrik dan sebagainya gitu. Kemudian fasilitas kesehatan juga. Nah, fasilitas kesehatan ini juga menurut saya sangat penting, misalnya memberdayakan masyarakat lokal di sana yang juga bisa menjadi tenaga kesehatan. Jadi ketimbang menunggu semua didatangkan, nah dilatih saja anak-anak atau orang-orang yang ada di tempat itu juga untuk menjadi tenaga kesehatan. Supaya mempercepat juga di sana ya tenaga kesehatan. Betul. Nah, ya. Oke, kita tahan dulu Bu Adriana. Tahan dulu Bu Adriana. Kita langsung dengarkan sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat Papua, apa yang ingin difahami oleh masyarakat Papua bersama dengan Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw yang merupakan tokoh Papua yang juga kita tahu sebagai penjabat Gubernur Papua Barat periode 2022-2023. Selamat pagi Pak Paulus. Selamat pagi Pak Paulus. Masih di mute? Mic-nya. Halo. Oke, siap. Ya, selamat pagi. Sudah terdengar Pak Paulus. Pak Paulus, Anda sebagai tokoh Papua dan juga pernah menjabat sebagai penjabat Gubernur Papua Barat periode 2022-2023. Sebenarnya karakteristik dari Papua sendiri untuk bisa mempercepat pembangunan Papua, apa yang harus dipahami seorang leader di sana nantinya untuk bisa memimpin percepatan pembangunan Papua di sana, dan apa sebenarnya yang menjadi harapan dan keinginan dari masyarakat Papua itu sendiri sebenarnya? Iya, Mbak, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Saya sedang di Manila nih. Oh ya, oke. Silakan. Tapi mudah-mudahan bisa terjawab ya. Saya juga ucapkan selamat pagi untuk Bu Adriana dan juga Pak Agung. Prinsipnya di Papua, masyarakat masih sangat mengharapkan keikutsertaan atau campur tangan pemerintah, baik daerah maupun pusat ya. Itu satu. Yang kedua, masih banyak problem-problem sosial yang nampaknya
itu perlu menjadi fokus perhatian daripada negara dan pemerintah khususnya, baik yang tadi saya sebut yang baik dari pusat maupun dari daerah sendiri. Di sana kemiskinan ekstrim masih ya membayang-bayangi kehidupan masyarakat kita di lingkaran luar daripada perkotaan ya. Pendidikan masih perlu, kemudian juga kesehatan. Tadi ada pendapat dari Mas Agung, Bu Andriana juga demikian. Saya berharap persoalan kemiskinan ekstrim itu menjadi titik penting permasalahan untuk menghilangkan berbagai persoalan yang ada di tanah Papua. Karena apa? Kita jujur saja sekarang ini kan sampai sekarang kan ada banyak kebijakan, tetapi kita tahu bahwa tenaga kerja belum terserap dengan baik. Mereka yang baik lulusan dari berbagai sekolah-sekolah penting di negara ini maupun dari luar negeri kembali ke daerah belum dapat pekerjaan yang layak. Mereka hanya menunggu kapan bisa diterima sebagai pegawai negeri, kapan ada pembukaan pendaftaran untuk sekolah-sekolah instansional dan juga pegawai instansi seperti TNI Polri dan lain sebagainya. Jadi tumpukan harapan itu ada di pekerjaan. Karena apa? Ketika dibukanya ruang untuk memberikan kesempatan bagi terutama anak-anak kita, generasi muda kita, maka sedikit demi sedikit potensi yang kita kenal Papua sebagai daerah konflik ya, itu saya pasti yakinkan bahwa itu akan tertangani dengan baik. Saya dengar tadi Mas Anu hubungi saya bahwa dari Kompas bahwa rencana Pak Wapres akan ke sana ya. Saya setuju sekali, mendukung sekali, karena apa? Biarlah 6 provinsi yang sekarang sudah dibijaki oleh pemerintah pusat itu tidak lari ke Jakarta dulu, tetapi diselesaikan atau semua problem-problem dari daerah-daerah kabupaten ya, mulai dari desa, kampung, kemudian juga distrik, kabupaten, dan antar batas-batas wilayah adat dan juga antar kabupaten, antar batasan pemerintah itu tertangani dengan baik, terselesaikan dengan baik, sehingga ongkos murah tetapi juga efektif bisa dirasakan hasilnya. Saya pikir itu. Oke, saya tertarik sekali soal kemiskinan ekstrim yang kemudian kita tahu banyak sekali terjadi di wilayah Papua, begitu, yang menurut Pak Paulus menjadi akar titik permasalahan awal yang ada terjadi di Papua. Kemiskinan ekstrim inilah yang kemudian menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan, termasuk soal lapangan pekerjaan, kesempatan lapangan pekerjaan. Nah, menurut Pak Paulus, butuhkah atau seberapa urgensikah kemudian seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka untuk bisa berkantor di Papua, untuk bisa segera mengurusi ini secara total, komprehensif? Iya, tadi saya singgung sedikit tentang jarak ya. Mbak, kita di Papua perjalanan ke Jakarta untuk berkoordinasi atau katakan minta mohon arahan dan petunjuk itu 2 hari, perlu waktu 2 hari. 2 hari? Artinya kita berangkat 1 hari full, karena 5 jam sampai 7 jam ya perjalanan. Jadi kalau kita menggunakan pesawat ya, itu dari kota yang memang terdekat dengan bandaranya, belum dari wilayah-wilayah yang jauh harus mereka mendahului dengan perjalanan awal ya. Itu bisa 1 hari, prinsipnya 1 hari, 2 hari kembalinya itu. Artinya 2 hari menurut saya itu kalau seandainya ada pejabat setingkat Bapak Wapres ataupun presiden sekalipun yang memberikan ruang di Papua atau berada di Papua dalam batas waktu tertentu, saya pikir itu sangat efektif untuk mengakomodir berbagai aspirasi yang datang dari kota, kabupaten, sampai ke bawahnya, dan juga dari provinsi-provinsi yang sekarang sedang dimekarkan itu. Saya pikir itu. Terus yang berikut, memang persoalan kemiskinan ekstrim itu sangat terasa ya. Bolak-balik kebijakan itu diberikan, tapi sifatnya hanya temporary dan tidak menyelesaikan persoalan. Kenapa demikian? Karena saya melihat ada banyak akar-akar masalah, misalkan persoalan sosial ya. Ibu hamil itu mereka kadang-kadang karena usia muda ya,
Ya. terpaksa harus menikah. Ada kadang-kadang karena adat budaya ya, mereka harus mengikuti orang tuanya untuk menikah muda, sehingga tidak memiliki pendidikan yang baik, putus sekolah, sehingga mereka tidak mampu memberikan pembelajaran atau menyiapkan diri mereka sendiri sebagai pengantin ataupun keluarga muda untuk menyiapkan anak-anak mereka lahir nanti dalam pendidikan-pendidikan dari awal sampai dengan jelang pendidikan lanjutan, termasuk penghasilan yang mereka harapkan. Mereka tidak punya. Ya, paling kalau yang ada itu di sekitar tadi saya bilang perkotaan ya, itu pasti mereka akan berusaha semaksimal untuk bisa mendapatkan penghasilan dengan berbagai cara begitu. Tapi lebih dari batas kota saya pikir sudah sangat jauh tertinggal di situ. Oke. Berarti Anda melihat lebih efektif ketika seorang wakil presiden Gibran Rakabuming ini bisa berkantor di Papua begitu untuk bisa terjun langsung begitu ya melihat. Iya, Mbak. Dulu sudah pernah waktu periode Pak Jokowi sudah pernah ada lokasi yang disediakan oleh sudah ada lokasinya? Sudah ada di Skow perbatasan dengan PNG ya, itu di Kota Jayapura, masuk wilayah Kota Jayapura sudah ada lokasi yang disediakan oleh Pak Ndororo yang sekarang kebetulan menjadi wali kota Jayapura. Saya pikir itu bila memang diseriusi, itu akan membangun ya. Tapi untuk tempat dan lain sebagainya, saya pikir di Papua hari ini cukup banyak, terutama Jayapura ya, itu cukup banyak fasilitasnya yang bisa dipakai oleh Bapak Presiden. Baik, kita harapkan tentu saja amanah yang kemudian diberikan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto kepada wakilnya Gibran Rakabuming ini bisa kemudian diemban secara baik begitu ya, diselesaikan secara baik untuk percepatan pembangunan Papua yang tadi menjadi akar permasalahan menurut Pak Paulus adalah soal kemiskinan ekstrim yang harus segera dituntaskan lebih dulu. Terima kasih Pak Paulus Waterpauw, kemudian ada Bu Adriana telah bergabung bersama kami juga, kemudian Mas Agung juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak-Bapak dan juga selamat pagi Bu Adriana. Sehat selalu. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam.